A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan metodologi yang dipakai oleh Ghazali, yang ditempuh oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. 3 metode sudah disampaikan. Yang pertama adalah sabru wa taksim dalam istilah ilmu kalam dan usul, sedangkan dalam istilah mantik dinamakan dengan qadhiyah syartiyah munfasilah. Metode yang kedua adalah syakal yang pertama. Sedangkan metode yang ketiga adalah mengkritisi dakwaan lawan, mengkritisi argumen lawan tanpa memberi dalil terhadap dakwaan kita. Karena jika kita bisa merobohkan argumen lawan sama dengan argumen kita dimenangkan. Kemudian lanjut pembahasan itu ke pembahasan nadhar. Yani nadhar itu adalah proses pikiran, proses menganalisa informasi dalam bentuk mukaddimah kias yang bisa menghasilkan konklusi ataupun natijah. Faidzan, maka kita lanjut membaca. Faidzan 'alaika fi darkil ilmil matlubi wadhifatani. Maka saat itu di atasmu, lazim di atasmu dalam menemukan, dalam meraih ilmu yang dicari itu 2 posisi. Jadi untuk meraih satu kesimpulan yang kita inginkan ataupun natijah itu mesti kita lewati 2 proses. Ihdahuma ihdarul aslaini fi dhihni wa hadha yusamma fikran. Yang pertama dari kedua itu menghadirkan 2 mukaddimah dalam pikiran. Ini dinamakan fikru. Yang kedua, tasyawufuka ila tafannuni liwajhil luzumil matlubi minas diwajil aslaini wa hadha yusamma talaban. Yang lain, yang kedua, inginnya kamu tasyawufuka, inginnya kamu untuk memahami tafattun bagi sisi lazim antara matlub, lazimnya matlub daripada gabungan 2 asal. Ini dinamakan dengan talab. Jadi proses pikiran manusia, ini selain daripada istilah. Proses pikiran manusia itu ada 2. Yang pertama, kita hadirkan dulu informasi yang ada dalam pikiran. Hadirkan mukaddimah sugra dan hadirkan mukaddimah kubra. Setelah kita hadirkan, kemudian kita inginkan dari 2 mukaddimah yang ada dalam pikiran kita itu untuk menghasilkan natijah, menghasilkan satu matlub. Dan kita mengetahui bagaimana hubungan antara matlub itu dengan mukaddimah. Misalnya kita hadirkan alam ini berubah, sifatnya itu berubah-ubah. Ya, pengetahuan yang pertama. Pengetahuan yang kedua, semua yang berubah itu pasti ada permulaan. 2 informasi ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Setelah kita hadirkan 2 mukaddimah itu, kita inginkan dari 2 mukaddimah ini menghasilkan satu natijah. Gabungan dari 2 buah mukaddimah ini menghasilkan satu natijah. Dan kita lihat dari mana natijah itu bisa lahir daripada 2 mukaddimah itu. Yang pertama tadi dinamakan dengan fikru, menghadirkan 2 mukaddimah. Dan mukaddimah itu menghasilkan natijah, namanya talab. Kita menginginkan dari 2 mukaddimah ini bisa menghasilkan matlub ataupun natijah. Falidzalika qala man jarrada iltifatahu ila alwadhifati alula haitsu arada haddan nadhar innahu alfikru. Wa qala man jarrada iltifatahu ila alwadhifati athaniyati fi haddin nadhar innahu talabu ilmin aw ghalabatu dhan. Wa qala man iltafata ila al-amrayni jami'an innahu fikrul ladzi yatlubu bihi man qama bihi ilman aw ghalabatu dhan. Falidzalika, maka karena sedemikian, yakni ada 2 sisi, ada 2 proses dalam meraih, dalam menghasilkan satu mukaddimah. Orang-orang yang berpendapat, berpendapatlah orang-orang yang memisahkan, yang memfokuskan
penglihatannya kepada wadhifah yang pertama, tugas yang pertama, saat sekira-kira arada dia menginginkan untuk mendefinisi nadar, bahwa sungguh nadar itu adalah fikru. Dan berkatalah orang-orang yang memfokuskan penglihatannya kepada posisi yang kedua dalam mendefinisi nadar apa? Bahwa sungguh nadar itu meminta, mencari pengetahuan dan mencari dugaan yang kuat. Dan berkatalah orang-orang yang memfokuskan kepada dua perkara jami'an sekaligus. Apa yang dia katakan? Innahu bahwa sungguh nadar itu adalah pikiran yang dapat dihasilkan dengan pikiran tersebut oleh orang-orang yang pikiran itu berada pada orang tersebut, apa yang dihasilkan ilmu dan galabah. Ini makna daripada matan ini. Imam Ghazali mau menyampaikan bahwa ada perselisihan para ulama dalam mendefinisikan nadar. Ada ulama yang mendefinisikan nadar adalah fikru. Ada ulama yang mendefinisikan nadar dengan talabu ilmin. Ada ulama yang mendefinisikan adalah fikru alladhi yatlubu bihi man qama bihi ilman aw ghalabadhan. Jadi ada tiga perbedaan dalam mendefinisikan nadar. Apakah pada hakikatnya definisi ini berbeda? Enggak. Definisi ulama yang mengatakan al-fikru itu adalah an-nadar itu adalah al-fikru, berpikir. Itu dia melihat ke fungsi yang pertama. Karena di pembahasan yang tadi saya menyampaikan bahwa proses nadar itu ada dua. Al-fikru menghadirkan dua mukadimah, yang kedua menginginkan dari mukadimah itu untuk menghasilkan natijah. Maka ulama yang melihat sisi nadar dari fikru, melihat nadar itu dari sisi al-fikru, menghadirkan dua mukadimah, maka dia mendefinisikan nadar dengan al-fikru. Ulama-ulama yang melihat sisi nadar dari sisi yang kedua, tugas yang kedua apa? Menginginkan dari dua mukadimah itu untuk menghasilkan natijah. Maka dia mendefinisikan nadar dengan talab. Mencari satu pengetahuan yang qat'i ataupun dugaan yang kuat. Adapun ada ulama yang lain mendefinisikan nadar melihat dua sisi itu. Dia menggabungkan dua proses nadar tersebut. Maka hasil definisinya adalah nadar adalah pikiran, yakni menghadirkan dua mukaddimah dalam pikiran. Yang diinginkan oleh orang yang menghadirkan itu, apa yang dia inginkan? Ilmu dan ghalabah. Jadi ada dua proses pikiran yang diinginkan. Nah, yang pertama al-fikru, dia memasukkan dalam definisinya al-fikru, menghadirkan dua mukaddimah yang diinginkan oleh orang yang berpikir itu. Nah, ada makna talab akan ilmu dan akan galabah. Jadi kadang-kadang definisi antara satu dengan yang lain hakikatnya sama tapi sudut pandangnya yang berbeda. Yang mana pada intinya mereka tidak berselisih. Fahakadha yanbaghi an tafhama ad-dalila wal madlula wa wajha ad-dalalati wa haqiqatan nadari. Maka beginilah sepatutnya bahwa engkau pahami apa itu dalil, apa itu madlul dan wajah dalalah dan hakikat daripada nadar. Jadi Ghazali menyampaikan beginilah cara bagaimana kita memahami apa itu dalil, apa itu madlul, wajah dalalah, hubungan antara dalil dengan madlul, apa hakikat nadar. Begini semestinya. Dalam arti fokus kepada inti yang disampaikan oleh para ulama. Wada'an kama suwidat bihi awrakun kathiratun min tatwilatin wa tardidi ibaratin la tashfi ghalila talibin wa la taskunu nahmata muta'attishin. Dan jauhilah daripadamu, tinggalkanlah daripadamu sesuatu yang sudah dituliskan, yang sudah ditintakan ya, dengannya suatu tersebut lembaran-lembaran yang sangat panjang, min tatwilat daripada pembahasan yang panjang, wartar di ibarat dan mengulang-ulang ibarat yang tidak memulihkan hausnya talib, para pencari, dan tidak menenangkan nahmata itu keinginan ataupun hausnya orang-orang yang haus. Jadi setelah kamu telah memahami dalil apa itu madlul, wajah dalalah, hakikat nadar, tinggalkan pembahasan-pembahasan
yang sangat luar biasa dibahas panjang. Tinggalkan lembaran-lembaran yang sudah banyak ditulis dalam membahas ini. Kenapa? Karena ungkapan-ungkapan yang panjang itu tidak bisa memulihkan dahaga, tidak bisa memuaskan para pencari apa itu nadhar, apa itu dalil, apa itu madul, apa itu wajah dalalah. Jadi ini Ghazali luar biasa menyampaikan. Beliau hanya setengah lembar dalam cetakan sekarang mampu mengungkapkan, mampu menyelesaikan pembahasan yang panjang dibahas oleh ulama sebelumnya. Jadi dari sini kita bisa mempelajari dari Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali setelah membaca karya para ulama, kemudian Imam Ghazali mencari benang merah, titik temu antara satu mukadimah, antara satu definisi dengan definisi yang lain. Sebenarnya mereka bertengkar karena apa? Apakah mereka khilaf lafzi ataupun khilaf maknawi ataupun tidak? Oh, rupanya tidak. Nah, maka oleh karena itu kata tinggalkan lembaran-lembaran yang sangat panjang, ibarat-ibarat yang sering diulang yang membahas ini tapi tidak memuaskan bagi para pencari ilmu dan tidak bisa memuaskan hausnya orang-orang yang kehausan. Walan ya'rifa qadra hadhihi al-kalimati al-wajizati illa man insarafa khaiban an maqsadihi ba'da mutala'ati tasanifa katsiratin. Dan tidak akan diketahui nilai ini kalimat yang ringkas kecuali orang-orang yang berpaling orang tersebut khaiban, yang putus asa daripada tujuannya setelah menelaah karya-karya yang sangat banyak. Jadi uraian Al-Ghazali tentang talab, tentang dalil, tentang wajah dalalah, tentang madlub dan hakikat daripada nadhar singkat. Orang tidak bisa memahami nilai uraian Al-Ghazali ini kecuali orang-orang yang sudah menelaah kitab yang sangat banyak namun mereka tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Bagi orang ini kalau membaca ringkasan dan uraian Al-Ghazali, dia akan bisa tahu seberapa nilai ungkapan Al-Ghazali. Tapi kalau kita tidak membaca, hanya sekedar melihat, oh biasa saja. Tapi kalau kita telah mendalami karya-karya yang sangat banyak tapi tidak ada ujung ataupun tidak ada titik terang, kemudian kita membaca ini mendapatkan pencerahan, maka kita akan bisa tahu nilai uraian Al-Ghazali seberapa berharga. Maka begitu juga kayak Al-Quran bagi orang awam, bagi kita hanya sekedar membaca, kadang-kadang kita bisa memahami apa maksud daripada ayat itu. Tapi nilai ijaznya, mukjizatnya Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad kita tidak bisa merasakan. Sehingga keagungan Al-Quran dalam diri kita itu hanya biasa saja. Kita menganggap Al-Quran itu agung, mukjizat karena itu telah disampaikan oleh para ulama, oleh para pendahulu kita. Tapi orang yang sudah mengetahui sastra, bagaimana proses sastra berkembang di Arab, bagaimana perbandingan antara syair jahili dengan Al-Quran, bahasa Al-Quran, sungguh dia akan luar biasa saat dia membaca Al-Quran. Maka banyak riwayat-riwayat yang diceritakan orang-orang yang musyrik atau orang-orang kafir jahili, para penyair-penyair yang tersohor di kala itu, begitu dia mendengar kalam Al-Quran, dia mengatakan ini bukan kalam manusia. Kenapa dia bisa mengeluarkan? Kenapa dia bisa mengatakan ini bukan kalam manusia? Karena dia sudah ada pengetahuan yang luas bagaimana itu sastranya orang ataupun sastranya manusia yang dilakukan di Arab. Begitu juga Sahih Bukhari bagi kita biasa saja. Ini kitab yang satu jilid. Tapi orang yang melihat bagaimana proses Imam Bukhari dalam mencari hadis, merevisi, verifikasi hadis sahih, hadis hasan dan hadis mana yang bermasalah, mana yang maudhu, mana yang dhaif, kemudian dikumpulkan yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari, maka karya Sahih Bukhari itu luar biasa. Jutaan kilometer Imam Bukhari menempuh untuk menyimpulkan kitab tersebut. Adapun yang tidak tahu latar belakang itu ya biasa saja. Begitulah kira-kira
kurang lebih hubungannya dengan yang disampaikan oleh Ghazali. Fa in raja'ta al-an fi talab as-sahih mimma qila fi hadd an-nadar dalla dhalika ala annaka lan tahdha min hadzal kalam bi ta'ilin wa lan tarji' minhu ila hasilin. Apabila maka jika engkau murajaah sekarang, engkau kembali sekarang dalam mencari yang benar daripada perkara yang orang katakan pada definisi nadar, dalla dzalika menunjukilah sedemikian ala annaka di atas bahwa sungguhnya engkau tidak raih daripada ini kalam dengan manfaat dan engkau tidak kembali daripadanya kalam kepada hasil. Jadi setelah uraian Imam Al-Ghazali ini, engkau ingin mencari apa sih yang benar daripada nadar? Definisi siapa yang benar di antara definisi tersebut? Itu menunjuki bahwa kamu tidak mendapatkan poin daripada ungkapan Al-Ghazali. Apa yang disampaikan oleh Ghazali tidak bermanfaat bagimu. Dalam arti kamu tidak bisa meraihnya. Dan engkau tidak akan mendapatkan walam tarji. Dan setelah kita murajaah, kembali ke kitab-kitab sebelum era Ghazali. Dan kita tidak menghasilkan apapun. Walam tarji minhu. Kita setelah kembali kepada karya-karya sebelumnya, kita keluar dari situ, kembali dari situ, kita tidak membawa apapun. Kenapa? Karena sengitnya perdebatan tentang nadar, karena fokus di pembahasan lafal. Yani tidak melihat kepada inti daripada nadar. Fa innaka idza arafta annahu laysa hahuna ila ulumun thalathatun ilmani huma aslani yatarattabani tartiban yurat makhsusan wa ilmun salisun yalzamu minhuma wa laysa alayka fihima illa wadhifatani. Maka bahwa sungguh engkau apabila engkau telah mengetahui bahwasanya tidaklah di sini kecuali ada 3 ilmu. 2 ilmu, yang keduanya menjadi asal, menjadi dasar, yang keduanya itu yurat tabani, yang disusun keduanya sebagai tartib, sebagai susunan yang terkhusus, dan ada ilmu yang ketiga, yang ilmu ketiga itu lahir hasil lazim daripada 2 ilmu asal tersebut. Walaysa alaika, dan tidaklah di atasmu dalam 2 ilmu tersebut kecuali 2 posisi. Jadi kesimpulan dalam persoalan yang sedang dibahas apa? Di sini ada 3 ilmu. Muqaddimah sugra, muqaddimah kubra. Ini 2 asal. Hasil dari 2 ini adalah natijah. Ini dinamakan dengan ilmu yang salis. Proses dalam menghasilkan ilmu salis adalah dari 2 asal ataupun 2 muqaddimah. Dalam meraih 2 muqaddimah ini kita ada 2 posisi untuk bisa menghasilkan muqaddimah ini terhadap natijah. Ihdahuma ihdarul ilmaini fi dhihnika wa thaniyatu at-tafattunu liwajhil luzumi ilmi tsalithi minhuma. Yang pertama, hadirkan 2 ilmu tersebut dalam pikiranmu. Yang kedua, menganalisa bagi sisi lazimnya ilmu yang ketiga daripada 2-nya ilmu. Bagaimana kita bisa menghasilkan 3 ilmu tersebut, yakni ilmu yang ketiga? Yang pertama, hadirkan dulu 2 muqaddimah dan carikan hubungan koneksi antara 2 muqaddimah ini dengan natijah. Dari sisi mana dia bisa melahirkan natijah? Kalau dalam ilmu mantik ada had ausad, letak had ausadnya apa benar. Nah, jadi 2 muqaddimah ini, 2 asal ini disusun dengan susunan yang secara khusus tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian kita hadirkan dalam pikiran, ya kita susun ya dalam pikiran. Kemudian kita cari bagaimana koneksi 2 muqaddimah ini menghasilkan natijah. Hanya 2 itulah tugas yang dilakukan, maka akan hasil 1 natijah. Wal khiratu ba'da dzalika ilaika fi itlaqil lafdhin nadari fi an tu'abbira bihi 'anil fikri alladhi huwa ihdarul ilmaini fi dhihnika aw an tashawwufil ladhi huwa talabut tafantuni liwajhil luzumi ilmi tsalithi aw anil amrayni jami'an fa innal ibarati mubahatun wal istihalati la musyahata fiha. Dan pilihan setelah sedemikian itu kepadamu dalam memakai lafaz nadar. Fi'an pada bahwa engkau ungkapkan dengannya lafaz nadar. Baik daripada nadar itu dari mana engkau ungkapkan? Nadar itu adalah fikru, yang fikru itu adalah menghadirkan 2 ilmu dalam pikiranmu.
ataupun menginginkan. Yang menginginkan itu adalah mencari koneksi, mencari tafatun, analisa bagi sisi lazimnya ilmu yang salis, ataupun daripada dua perkaranya sekaligus. Jadi kamu setelah memahami bahwa proses nazar itu adalah ada dua, menghadirkan dua ilmu, kemudian lihat bagaimana koneksi antara dua mukadimah ini menghasilkan natijah. Setelah itu wal khiratu, setelah itu terserah bagimu. Apakah kamu ingin memberikan definisi nazar dengan fikru, ataupun dengan talab, ataupun gabungan keduanya. Terserah. Kenapa? Fa innal ibarat, ungkapan itu mubah dan tidak ada perdebatan. Dan istilah, tidak ada perdebatan padanya istilah. Silahkan ungkapkan apa saja. Yang penting poinnya sama. Yang penting poinnya ini. Terserah kamu apakah kamu mendefinisikan dengan nazar, dengan talab, dengan fikru, ataupun gabungan daripada keduanya. Fa in qulta fa ghardi an a'rifa istihalatil mutakallimina fa innahum abbaru bin nadari amma dha. Maka apabila ada yang engkau mengatakan begini. Maksudku itu bahwa aku ingin mengetahui istilah-istilah mutakallim. Karena mereka itu mutakallim mengungkapkan daripada nazar amma dha, dari apa? Amma dha, dari apa? Apa? Jadi misalnya ada yang mengatakan begini, maksudku ingin tahu bagaimana definisi nazar versi mutakallim. Kan saya ingin tahu istilah mutakallim. Apa sih yang mereka maksudkan dengan nazar? Fa'lam annaka idza sami'ta wahidan yahuddu an-nazar bil fikri wa akhara bit talab wa akhara bil fikri alladhi yutlabu bihi lam tastarib fi ikhtilafi istihalatihim ala thalathati awjahin. Maka ketahui olehmu, annaka bahwa sungguh engkau apabila engkau mendengar seorang mendefinisikan nazar dengan fikru, orang yang lain dengan talab, orang yang lain lagi dengan fikru alladhi yutlabu bihi. Misalnya saat engkau dengar itu, engkau tidak meragukan, engkau tidak ragu dalam perbedaan istilah-istilah mereka itu di atas tiga sisi. Jadi kenapa Al-Ghazali menerangkan nazar itu secara hakikatnya? Terlepas apakah ada yang mendefinisikan nazar dengan fikru, dengan talab, ataupun gabungan keduanya. Tujuannya apa? Apabila kamu nanti mendengar ungkapan dalam ilmu kalam, nazar itu adalah fikru. Ada ungkapan nazar itu adalah talab. Ada ungkapan nazar itu adalah al-fikrul ladzi yutlabu bihi. Kita nggak ragu, kok nazarnya berbeda-beda? Kita nggak ragu saat menemukan ibarat-ibaratnya para mutakallimin saling berbeda. Kenapa? Karena maksudnya sama, cuma sudut pandangnya saja yang berbeda. Wal ujmu mimman lam yatafattanu li hadza wa yafridu al-kalama fi hadin nadari mas'alatan khilafiyatan wa yastadillu li sihhati wahidin minal hudud. Dan yang mengherankan itu muncul daripada orang-orang yang tidak memahami bagi ini. Wa yafridu, dan dia mengasumsikan akan kalam, membahas pada definisi nazar apa yang dia asumsikan akan masalah khilafiyah, dan dia memberi bukti untuk benarnya salah satu daripada tiga definisi. Jadi yang mengherankan orang yang tidak memahami ini, bahwa saat ada perbedaan istilah itu tidak menunjuki hakikatnya berbeda, ungkapannya saja yang berbeda. Dia menganggap seolah saat ada definisi yang berbeda yang disampaikan oleh para ulama, ini masalah khilafiyah, si fulan mengatakan begini, si fulan yang lain mengatakan begini, dan dia memberi bukti untuk menguatkan salah satu definisi daripada ini. Sangat mengherankan. Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikat daripada nazar itu sebenarnya sama dari tiga definisi ini. Walaysa yadri anna hadzal ma'na al-ma'qula min hadhihi al-umur la khilafa fi. Dan tidaklah orang ini mengetahui bahwa sungguh porsi makna yang makul yang diraih oleh akal daripada ini perkara itu tidak ada perbedaan padanya. Dia tidak tahu bahwa makna dari tiga ibarat ini sama, tidak ada perbedaan. Wa annal istihala la makna lil khilafi, dan bahwa istilah itu tidak ada faedah untuk berbeda padanya istilah. Istilah itu tidak. Kalau kita sudah sepakat dengan satu kesimpulan, ungkapan kita mau beri istilah yang berbeda, terserah. Istilah itu diberikan setelah ada satu makna. Misalnya kita menemukan yang namanya bola misalnya. Ini belum bola. Saya mau menamakan yang bulat itu namanya bola. Ada yang lain mau menamakan dia itu dengan nama yang lain. Apakah berbeda
antara saya dengan dia istilah berbeda, tapi tidak berefek untuk istilah terhadap, tidak berefek perbedaan kami terhadap hakikat bola tersebut. Jadi istilah itu tidak ada makna untuk diperdebatkan kalau maksudnya kita sepakati. Wa idza anta an'amta an-nadara wahtadaita lis-sabili arafta qat'an anna aktsara al-aghalidhi tansha'u min dhalalati man talaba al-ma'aniya min al-alfadhi. Apabila engkau dalami pikiran dan engkau cari petunjuk untuk jalan, misalnya engkau mengetahui pasti bahwa sungguh kebanyakan logika-logika falasi itu muncul daripada kesesatan orang-orang yang mencari makna daripada lafal. Nah, ini konsep yang disampaikan oleh Ghazali selaku beliau sudah berpengalaman dalam melihat pertikaian-pertikaian perbedaan yang pada dasarnya tidak berbeda. Kamu, kata Ghazali, kalau kamu berpikir lebih mendalam, kamu meminta petunjuk dalam perjalanan, kamu meyakini kebanyakan kesalahan-kesalahan itu terjadi dan muncul karena ada orang-orang yang mencari makna daripada lafal. Jadi dia memahami lafal dulu baru makna. Berarti kalau lafal berbeda berarti maknanya juga berbeda. Ini masalahnya. Padahal semestinya melihat makna dulu baru melihat ke lafal. Terserah lafal itu sama ataupun berbeda. Tapi kalau kita melihat lafal, kemudian ulama yang lain lafalnya berbeda, ulama yang lain lagi berbeda lafalnya. Oh, ini pasti maknanya berbeda. Ini kebanyakan logika-logika falasi itu muncul karena orang-orang yang mencari makna daripada lafal. Walaqad kana min haqqihi an yuqarrira al-ma'ani awwalan thumma yanzura fil alfadhi thaniyan wa ya'lama annaha istihalatun la tataghayyaru biha al-ma'qulatu walakin man hurima at-tawfiq istadabara at-tariq wa taraka at-tahqiq. Walaqad, dan sungguh adalah daripada hak orang itu, mestinya daripada orang itu bahwa mengurai orang tersebut makna pertama sekali, kemudian dia melihat pada lafal pada kali kedua. Jadi jatahnya, dasarnya dia melihatkan makna dulu. Kita lihat fokus ke intinya dulu, kemudian baru lihat ke lafal pada waktu kali kedua. Jadi kalau kita membaca ilmu kalam, membaca ilmu mantik dan membaca apapun ilmu, fikih misalnya, perhatikan dulu inti apa yang dimaksudkan oleh para ulama. Apa sih inti daripada masalah ini? Setelah kita memahaminya, baru lihat ke istilah-istilah yang diungkapkan masing-masing oleh para ulama. Itu cara yang sebenarnya. Wa ya'lamu, dan harus diketahui orang tersebut bahwa sungguh lafal itu adalah istilah yang tidak dapat berubah dengannya istilah oleh ma'kulat. Dia harus mengetahui bahwa istilah itu, lafal itu hanya sekedar istilah yang tidak dapat bisa mengubah ma'kulat. Suatu kesimpulan akal, suatu hakikat, mau diungkapkan apapun, itu tidak bisa ungkapan itu merubah suatu hakikat. Manusia, kita namakan manusia itu binatang. Apakah bisa mengubah ungkapan binatang terhadap manusia? Nah, kita mengatakan kepada manusia itu binatang. Apakah berubah hakikat manusia dari manusia menjadi binatang? Enggak. Jadi lafal itu hanya sekedar istilah yang tidak dapat merubah fakta. Jadi lafal itu hanya sekedar merangkum, ingin memberikan tanda kepada suatu fakta. Faktanya sudah ada. Dan fakta itu tidak bisa diubah oleh ungkapan-ungkapan ataupun oleh istilah-istilah. Pada kesempatan yang lain para ulama menyampaikan al-haqa'iq tsabitah. Hakikat itu ada. Diakui, tidak diakui, itu tidak berefek kepada suatu hakikat. Tuhan adalah ada. Diakui ataupun tidak diakui, Tuhan itu tetap ada. Karena haqa'iq tsabitah. Begitu ma'kulat itu ada. Suatu pengetahuan yang diraih oleh akal itu ada. Diakui dan tidak diakui. Mau diungkapkan dengan apapun dia tidak bisa merubah faktanya. Namun, orang-orang yang tidak diberikan taufik, dia akan membelakangi jalan dan dia meninggalkan kepastian, tahqiq. Jadi walaupun kesimpulannya begini jelas, tapi orang yang tidak mendapatkan taufik dia akan membelakangi jalan dan dia meninggalkan daripada tahqiq.
Baik, cukup di sini, nanti ke depan kita akan membaca lanjutannya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab.